Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang fikih berburu, ya, atau soid. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu melanjutkan tentang atau pindah ke bab selanjutnya tentang fikih penyembelihan, ya, bab az-zabh. Beliau katakan di sini bab az-zabh, bab tentang penyembelihan, ya. Yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, Bapak-bapak sekalian, yang biasa para ulama itu menggandengkan antara fikih tentang masalah berburu dan fikih tentang masalah penyembelihan, karena ada beberapa hukum yang berkaitan, ya. Dan ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja kita bacakan yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani di sini. Beliau mengatakan huwa ma anharad dam wa faral audaj wa dzukira rasmullahi alaihi walau bihajarin aw nahwihi ma lam yakun sinnan aw dhufran. Kata beliau, yang namanya menyembelih itu adalah apa yang mengalirkan darah. Ya, yang namanya menyembelih itu adalah apa yang mengalirkan darah. Wa fara al-audaj, dan yang memotong urat yang ada di leher, ya, urat yang ada di leher. Wa dzukira rasmullahi alaihi, dan disebutkan nama Allah padanya, ya. Walau bihajarin, meskipun motongnya itu dengan bahan yang terbuat dari batu, ya. Bahan itu terbuat dari batu yang ditajamkan misalnya. Au nahwihi, atau yang semisalnya terbuat dari logam, baik itu dari besi, ya, dari tembaga misalnya, atau dari aluminium, intinya apa sajalah pokoknya bisa apa menyembelih, ya. Malam yakun sinnan au dhufran, ya, selamat bukan terbuat dari kuku atau gigi atau kuku, kata beliau, ya. Nah, kita jelaskan insyaallah hal-hal yang beliau bawakan di sini. Beliau katakan tadi yang pertama, yang namanya nyembelih itu adalah apa yang mengalirkan darah. Maksudnya darah hewan yang disembelih. Ya, jadi tujuan penyembelihan itu, Bapak-bapak sekalian, adalah bagaimana kita mengalirkan darah hewan itu. Ya, karena darah itu najis, dan para ulama mengatakan kenapa bangkai itu najis? Salah satu sebabnya apa? Haram, bangkai itu haram karena salah satu sebabnya adalah adanya darah yang tidak keluar dari hewan tersebut. Ya, makanya disuruh untuk dikeluarkan darah itu agar hewan tadi menjadi halal. Meskipun bukan hanya itu saja, ya, tapi ada syarat-syarat lainnya sehingga daging hewan itu bisa jadi halal, ya. Nah, tapi inti dari penyembelihan itu, Bapak-bapak sekalian, adalah mengalirkan darah si hewan tadi. Dan ini, ya, dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Rafi' bin Khadij di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nalqal aduwa ghadan wa laysa ma'ana mudan. Sungguhnya kami besok akan bertemu dengan musuh, ya Rasulullah, sedangkan kami tidak memiliki pisau, ya, untuk menyembelih maksudnya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, "Ma'an haradam wa dzukira smullahi alaihi fakulu." Apa yang mengalirkan darah, ya, maksudnya benda apa saja, meskipun kalian nggak punya pisau, cari benda apa saja, intinya mengalirkan darah, bisa mengalirkan darah, dan disebutkan nama Allah padanya, fakulu, maka makanlah, ya, halal itu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Ini dalilnya. Jadi harus mengalirkan darah. Kemudian kata beliau, wafarul audaj, dan harus memotong urat yang ada di leher, ya. Nah, di sini para ulama bisa dikatakan sepakat, ya, bahwasannya penyembelihan itu dilakukan di leher, Pak. Penyembelihan hewan itu dilakukan di leher, ya. Cuma memang ada perbedaan tentang hewannya, ya. Kalau hewannya itu adalah sapi dan kambing, maka ya di lehernya kan pendek, ya. Ya, lehernya pendek, biasanya leher bagian atas, ya, bukan di pangkal tapi yang di dekat kepala seperti itu. Nah, bukan yang dekat dadanya. Ya, di situ kalau untuk sapi atau kambing, ya. Adapun kalau hewannya unta, maka disembelihnya di pangkal leher, yaitu yang dekat dada, ya, dan bukan digorok seperti ini, Pak, ya. Pernah lihat antum nyembelih unta itu bukan digorok, ya. Ada juga orang yang keliru menyembelih unta itu, kepalanya diikat oleh dia, digoroknya, bukan seperti itu yang sunnahnya maksudnya, tapi ya tetap halal, ya. Yang sunnahnya itu adalah cuma ditusuk di sininya, di apa namanya, pangkal lehernya seperti itu, tusuk dikit aja. Tidak usah sampai digorok seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau penyembelihan seperti itu dia bisa banyak, Pak, ya. Bahkan kan di Haji Wada Rasulullah itu nyembelih berapa onta? 63 onta sendiri. Luar biasa, ya. 63 onta Rasulullah sembelih sendiri. Itu nahar namanya, ya. Kalau onta itu namanya nahar bahasa Arabnya. Kalau sapi atau kambing itu namanya zabah. Jadi bahasa Arabnya berbeda. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya terpotong urat yang ada di leher. Nah, cuma terjadi perbedaan di antara para ulama, ya. Setelah mereka sepakat bahwasanya menyembelih itu di leher, terjadi perbedaan di antara mereka apa saja yang harus terputus dari organ yang ada di leher hewan. Ya, kita jelaskan dulu yang sepakat. Ulama sepakat kalau ada 4 yang terpotong maka jelas halal. Apa saja 4? Yaitu hulqum, mari, sama wadijain, yaitu jalur nafas, jalur makanan, ya, tenggorokan dan kerongkongan, ya, dan juga 2 urat yang ada di leher. Jadi ada 4 anggota ini yang kalau terpotong maka ulama sepakat, saluran makan, saluran nafas, ya, kemudian 2 urat yang ada di leher. Ya, kalau itu terpotong 4-4-nya maka ulama sepakat halal, Pak. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, gimana kalau terpotong sebagian? Nah, ini khilafnya panjang, ya. Khilafnya panjang. Sebagian ulama mengatakan yang penting 2 uratnya terpotong. Ada yang mengatakan 3, nggak cukup 2, harus ada 3. Ya, terserah pilih yang mana, pokoknya 3. Saluran makan, saluran minum, kemudian 1 urat, atau 2 urat dengan 1 saluran makan, 2 urat dengan 1 saluran minum, saluran nafas, ya, terserah, intinya 3 yang terpotong minimal. Ada yang mengatakan cukup 2 saja. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kita sepakat tadi kalau keempat-empatnya terpotong jelas halal, sah penyembelihannya. Maka dari situ kami nasihati untuk yang biasa nyembelih, ya, kalau bisa terpotong empat-empatnya. Tapi biasanya, Pak, ya, kalau tenggorokan dan kerongkongan sudah terpotong, ya, insya Allah uratnya pasti ikut terpotong, ya, karena urat itu nempel nggak jauh-jauh dari situ dia, ya, insya Allah terpotong. Jadi antum potong saja kerongkongan dan tenggorokannya, insya Allah kalau dia terpotong, urat itu biasanya pasti ikut terpotong, hampir bisa dipastikan ikut terpotong, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini kata para ulama. Meskipun terjadi khilaf tadi, ya, ada yang mengatakan cukup 2, ada yang mengatakan cukup 3, tapi yang sepakat tuh kalau 4-4-nya terpotong itu jelas sah penyembelihannya dan dianggap halal. Nah, kemudian beliau katakan wa dzukira smullahi alaihi, dan disebutkan nama Allah padanya.
Dan ini sesuai dengan tadi hadis Rafi' bin Khadij tadi, kata Rasulullah tadi kan, apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya maka makanlah. Ya. Ulama sepakat kalau seandainya kita nyembelih dan menyebut nama Allah, bismillah, ya, maka jelas sembelihannya sah. Sepakat, tidak ada perbedaan. Cuma yang jadi masalah gimana kalau orang nggak baca bismillah. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya, maka kita bisa katakan ulama berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan bismillah ketika menyembelih. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya membaca bismillah adalah syarat sah penyembelihan. Ya, syarat sah penyembelihan. Kalau tidak baca bismillah maka tidak sah. Baik nggak bacanya karena lupa atau sengaja nggak baca. Ya, baik memang sengaja nggak dibaca, ini jelas tidak sah. Ya, atau lupa tetap tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah. Yang namanya syarat itu, ya, mau kita tinggalkan sengaja, mau kita lupa, sama saja, Pak. Contoh, ya, syarat sah salat adalah wudu. Sekarang pertanyaannya, kalau bapak-bapak antum sekalian lupa berwudu kemudian langsung sholat, selesai sholat baru ingat belum wudu, sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Sepakat ulama. Jadi gimana, Pak? Ulang lagi, diulang lagi. Ya, enak bisa diulang. Ya, tapi menyembelih lupa baca bismillah, sudah disembelih, gimana? Ulang lagi, percuma, Pak. Sudah mati. Ya. Jadi kalau lupa tetap tidak sah sembelihannya. Jadi gimana, Ustaz? Bangkai. Ya, bangkai. Mubazir enggak. Mubazir itu kalau dia halal. Kalau sesuatu yang haram dibuang, enggak mubazir. Ya, dan itu haram karena jadi bangkai. Ya. Nah, tapi bedanya kalau antum sengaja enggak baca bismillah, berdosa. Karena sengaja membunuh hewan itu jadi bangkai, berarti kan itu termasuk mubazir. Tapi kalau lupa, nggak berdosa. Cuma haramnya tetap haram karena nggak sah. Ini menurut pendapat yang pertama, ya Pak ya. Ini menurut pendapat yang pertama. Ini pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin, Allahu a'lam, dalam salah satu risalah beliau tentang masalah fikih kurban dan penyembelihan. Beliau sebutkan di situ, beliau lebih condong ke situ pendapat ini. Nah, Allahu a'lam. Pendapat yang kedua, bahwasannya bismillah itu wajib hukumnya, bukan syarat sah, wajib. Ya, apa bedanya antara syarat sah dengan wajib? Kalau syarat sah tadi ditinggalkan lupa atau sengaja, sama, tidak sah. Kalau sekedar wajib, bukan syarat sah, kalau tidak dikerjakan sengaja baru haram. Ya, tapi kalau tidak dikerjakannya karena lupa, maka dimaafkan. Ya, jadi kita sembelih sudah selesai sembelih, ya Allah, saya lupa baca bismillah, gimana? Alhamdulillah halal, Pak. Ya, halal. Karena tidak sampai rukun, tidak sampai syarat sah, tapi wajib. Nah, kalau sengaja ditinggalkan baru berdosa dan bisa jadi bangkai itu yang disembelih. Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad di dalam riwayat yang lain, ya. Allahu a'lam bishawab. Dan banyak para ulama juga yang berpendapat ini. Di antaranya misalnya Syekh Al-Albani, beliau lebih condong pada pendapat ini. Nah, pendapat yang ketiga, membaca bismillah ketika nyembelih itu hukumnya sunnah, tidak wajib, apalagi syarat sah. Jadi kalau kita tidak baca bismillah tetap halal, ya, yang kita sembelih tersebut. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Sekarang apa dalil-dalil dari ulama-ulama ini? Ya, adapun pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya bismillah adalah syarat sah, itu berdalil dengan hadis Rafi' bin Khadij tadi. Kata Rasulullah tadi kapan? Kata Rasulullah tadi kan, apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah. Artinya kalau tidak disebutkan nama Allah, hukumnya enggak boleh. Ya, kata Rasulullah, kalau disebut nama Allah, darah yang mengalir maka makanlah.
Artinya Pak, ya, secara mafhumnya, secara kontekstualnya, kalau tidak diucapkan bismillah maka jangan dimakan. Kan seperti itu. Ya. Nah, wallahu alam bissawab. Begitu juga dalil dari hadis-hadis yang lainnya. Sebelumnya tentunya Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih." Janganlah kalian makan dari hewan-hewan yang disembelih yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ya, itu dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam, dalam surat Al-An'am ya, dan yang lainnya. Nah, ini dalil ulama yang mengatakan syarat sah. Artinya syarat sah. Kalau tidak boleh. Enggak dibaca bismillah maka enggak halal, ya. Adapun pendapat kedua yang mengatakan wajib bukan syarat sah, artinya kalau dia lupa maka dimaafkan, maka mereka pertama berdalil dengan hadis dan ayat yang kita baca tadi. Cuma kenapa mereka mengatakan kalau lupa itu dimaafkan? Mereka mengkhususkan ayat dan hadis yang kita baca tadi dengan dalil-dalil umum tentang bahwasanya Allah itu memaafkan kesalahan dan kelupaan yang terjadi di umat ini. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau kami lupa dan tersalah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukri alaihi." Sesungguhnya Allah itu memaafkan untuk umatku, kata Rasulullah, umat Islam ini, kita, ya, dan dari apa-apa yang kita lupa dan kita tersalah. Jadi yang kita lupa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimaafkan di sini ya kita enggak berdosa dan yang sudah kita sembelih tadi itu halal. Ya, Allahu a'lam bissawab. Adapun Imam Syafi'i, kenapa beliau mengatakan sunnah? Ya. Nah, ini menarik ya. Padahal dalil-dalil tadi sudah jelas disampaikan bahwasanya Rasulullah mengatakan kalau disebutkan nama Allah makan, artinya kalau nggak disebut jangan makan. Begitu juga dalam ayat, ya kan? Tapi kok bisa Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah? Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Al-Maidah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Kata Allah, pada hari ini ya dihalalkan untuk kalian segala yang baik. Itu dihalalkan. Di antaranya kata Allah apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum, dan makanan ahlul kitab sebelum kalian itu halal untuk kalian. Maksudnya makanan ahlul kitab di sini kata Ibnu Abbas sembelihan ahlul kitab. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya kalau tidak salah, bahwasanya sembelihan ahlul kitab itu halal. Ahlul kitab itu siapa, Pak? Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka dinamakan ahlul kitab karena mereka itu dikasih kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah mereka merubah kitab Allah, kufur kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab Allah yang terakhir yaitu Al-Qur'anul Karim. Taurat itu dari Allah. Cuma Taurat yang ada di tangan Yahudi sekarang sudah dirubah. Ya, Injil dari Allah. Cuma Injil yang ada di tangan orang Nasrani sekarang sudah dirubah. Ya, maka kita tinggalkan, kita ikut kepada kitab Allah yang belum ada perubahan sama sekali, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, dan makanan orang-orang ahlul kitab berarti Yahudi dan Nasrani itu halal untuk kalian. Sekarang pertanyaannya, Pak. Orang Nasrani sama Yahudi kalau nyembelih, ngucap bismillah enggak? Hah? Enggak. Ya, dan ini sudah diketahui dari zaman Rasul SAW. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu mereka itu kalau nyembelih pasti nggak ngucap bismillah, tapi tetap dihalalkan. Ya, tetap dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang umat Islam yang kita sepakat namanya orang Muslim itu jauh lebih baik daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kok bisa sembelihan Nasrani yang kita tahu dia nggak ngucap bismillah halal, orang Islam ya yang mentauhidkan Allah dikatakan sembelihannya haram kalau nggak baca bismillah? Kira-kira adil nggak seperti itu? Ya, nah ini kata Al-Imam Syafi'i. Ya, afana ja'alul muslimin
kal mujrimin, kata Allah. Apakah kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang kafir? Enggak. Artinya apa? Kalau yang orang non muslim saja sembelihannya bisa halal, apalagi orang muslim. Nah, sekarang pertanyaannya gimana tentang ayat yang tadi Allah katakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi. Janganlah kalian makan hewan yang disembelih tidak disebutkan nama Allah. Begitu juga dalam hadis tadi, kata Imam Syafi'i, maksud dari tidak disembelih atas nama Allah itu adalah yang disembelih dengan nama selain Allah. Ya, maksudnya adalah yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Ya, diharamkan untuk kalian bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih ya dengan atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang disebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kata Allah dalam ayat itu kan apa? Fisik ya, termasuk kefasikan. Dzalikum fisq, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga artinya yang tidak disembelih atas nama Allah itu adalah yang disembelih dengan nama selain Allah. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu menafsirkan firman Allah yang tidak disembelih dengan nama Allah itu maksudnya yang disembelih dengan selain nama Allah. Jadi kalau ada orang menyembelih dia nyebut selain nama Allah baru jadi haram. Itu maksud dari ayat, karena ayat itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Jadi surat Al-An'am itu ditafsirkan oleh surat Al-Maidah. Itu kata Imam Syafi'i. Allahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam. Ya, kita sepakat tentunya yang terbaik adalah kita baca bismillah. Sepakat, Pak ya. Nah, cuma kalau lupa gimana? Allahu a'lam. Ya, pendapat yang lebih kuat kalau lupa insyaallah tetap halal yang disembelih. Nah, sekarang kalau sengaja tidak baca bismillah, ya, kalau bisa jangan, Pak. Ya, kalau bisa aja jangan, ya, khurujan minal khilaf, agar kita keluar dari khilaf ulama. Meskipun betul ya imam kita Imam Syafi'i di Indonesia ini kan mazhabnya Syafi'i. Ya, itu mazhabnya apa? Enggak ada mazhab ya. Allahu a'lam ya. Kita tetap meskipun memang itu pendapat masyhur ya termasuk di negeri kita. Ya, tapi kalau bisa jangan tidak baca bismillah kecuali terlupa, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah dan sembelihannya insya Allah halal kalau lupa. Tapi kalau sengaja gimana? Nah, ini kita harus menguatkan mau nggak mau. Kalau saya sampai sekarang masih lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Ya, lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, sampai sekarang. Cuma bukan berarti kita bermudah-mudahan. Tetap kalau kita ingat baca bismillah, jangan sengaja ditinggalkan. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Nah, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan di sini walau bihajarin, nyembelih itu dengan alat apa saja meskipun dengan batu atau barang-barang lain, intinya bisa melukai. Ya, jangan pakai benda tumpul, Pak ya. Ya, jangan pakai benda tumpul diketok kepala ayam yang jelduk mati ya, haram. Ya, benda tajam yang bisa melukai. Kecuali kata beliau tadi apa? Kuku dan gigi. Gigi dan kuku tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yakun sinnun aw dhufran." Ya, silakan menyembelih, alirkan darah ya pakai alat apa saja terserah selama bukan gigi dan kuku, kata Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, wa sa'uhadditsukum, akan aku jelaskan kepada kalian. Amma sinnu, adapun gigi, kenapa enggak boleh dipakai nyembelih? Fa'admun, karena dia tulang. Ya, dan tidak boleh menyembelih pakai tulang. Ya, tidak boleh menyembelih pakai tulang. Tulang apa saja, Pak? Baik tulang manusia, ya, tidak diperbolehkan, atau tulang hewan misalnya. Ya, ada tulang-tulang apa, tulang gajah, tulang kuda diambil, ditajamkan, tidak boleh itu dipakai untuk menyembelih. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, gigi juga pakai gigi hewan buas misalnya, ada dapat gigi singa tajam ya kan, kita pakai nyembelih nggak boleh, haram. Ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Rasulullah, kuku apa? Kenapa enggak boleh pakai kuku? Kata beliau, wa amma dzufru famuda al-habasyah. Adapun gigi maka itu alat yang digunakan oleh orang-orang Habasyah.
ya, orang-orang Habasya, kafir Habasya ya. Nah, di sini dilarang kita untuk menyerupai orang-orang di luar Islam seperti itu. Makanya tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Intinya memang dilarang. Nggak boleh nyembelih pakai tulang, ya, tulang apa saja, gigi, ya, apalagi gigi antum ya. Digigit misalnya leher apa ayamnya nggak boleh Pak, atau kuku tidak diperbolehkan ya, kuku hewan yang tajam itu tidak diperbolehkan meskipun dia bisa melukai dan mengeluarkan darah ya, tapi ini terlarang. Jadi pakai barang lain saja banyak alhamdulillah ya, kita ada logam-logam yang baru terbuat dari besi, dari baja dan seterusnya, itu lebih ya lebih cepat juga kan kita memotongnya, intinya tajam, ditajamkan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumu ta'dzibuz zabihati wal musla biha, dan diharamkan menyiksa hewan sembelihan, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Dan enggak boleh Pak ya, hewan itu langsung dikuliti sebelum dia selesai geraknya itu ya. Sebelum dia benar-benar mati tidak boleh langsung antum rebus. Enggak boleh. Ini terjadi ini kalau mau cepat ya kan, di sebagian penjual ayam itu kadang-kadang sembelih masih gerak-gerak langsung masukkan direbus, langsung di kuliti di bulunya dicabut pakai mesin itu nggak boleh. Biarkan dia mati dulu sampai selesai benar-benar mati baru ya. Begitu juga kambing dan yang lainnya, selesaikan dia mati sempurna, dia sudah mati ya, baru diperbolehkan. Kalau belum maka tidak diperbolehkan. Itu termasuk ta'dzib, ya, menganiaya, menyiksa hewan tersebut ya, dan diharamkan kata beliau menyiksa hewan sembelihan ya. Wal muthla biha, begitu juga memotong-motongnya ya, baru sembelih serat masih keluar ambil potong-potong, belum selesai dia mati, nggak boleh. Selesaikan dulu dia sampai mati. Ini termasuk di dalam keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah itu mewajibkan kebaikan bagi setiap apa saja ya, di atas setiap hal. Apabila kalian membunuh maka berbuat baiklah ketika membunuh ya, dan apabila kalian menyembelih maka berbuat baiklah ketika menyembelih. Termasuk berbuat baik itu adalah tidak boleh kita menyiksa hewan sembelihan, tidak boleh kita potong-potong sebelum benar-benar dia mati. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, kata Rasulullah, hendaklah kalian itu menajamkan pisaunya ya, sehingga ketika nyembelih itu lebih cepat dan tidak menyulitkan dan lebih membuat hewan sembelihan nyaman. Maka Rasulullah katakan di akhir wal yurih dzabihatahu, buat nyamanlah hewan sembelihan ya. Nah, di antara hal yang tidak membuat nyaman itu kalau tumpul ya, kasihan hewannya Pak, kasihan hewannya ya, meskipun ya tetap halal, nggak sampai haram juga, cuma kan kasihan hewannya kalau tumpul, apalagi yang disembelih adalah sapi ya, itu benar-benar harus tajam Pak. Kalau nggak tajam itu sulit ya untuk kita menyembelih hewan yang besar ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau katakan wadzabhu hali ghairillah, dan diharamkan juga menyembelih untuk selain Allah ya. Nyembelih untuk apa? Untuk puyang ya, nyembelih untuk Nyi Roro Kidul misalnya ya, nyembelih untuk apa lagi, macam-macam ya, sedekah-sedekah laut dan seterusnya disembahkan kepada roh nenek moyang, haram. Dan termasuk kesyirikan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, dilaknat ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, dilaknat orang-orang yang menyembelih selain Allah. Dan tadi sudah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga tadi, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah itu haram hukumnya dimakan ya, tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Baik yang nyembelihnya muslim apalagi bukan muslim ya. Kalau nyembelihnya muslim itu bisa jadi haram, apalagi bukan muslim, nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau mengatakan, wa idza ta'adzara dzabhu biwajhin jaza at-ta'nu war-ramyu wa kana dzalika kadzabhi. Ini permasalahan yang kemarin sudah sempat kita singgung, yaitu kalau seandainya tidak memungkinkan kita untuk menyembelih hewan itu, ya, karena sebab apa saja, maka boleh bagi kita untuk menusuknya atau ya menembak hewan tadi di bagian tubuhnya yang mana saja. Ya, nah itu sudah dianggap menyembelih. Hukumnya dianggap seperti berburu. Ini sudah kita singgung ya. Jadi kalau ada hewan itu jadi liar, ya, sapi kita mau sembelih terlepas dia lari mau ditangkap kayaknya berat, ya itu diperbolehkan Pak langsung ditembak, tapi jangan lupa baca bismillah tadi, ya. Maka termasuk sudah dianggap menyembelih kata beliau, ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Rafi' bin Khadij yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Dahulu kami pernah bersafar bareng-bareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanadda ba'irun min ibilil qaum, maka ada salah satu onta dari sahabat itu yang ngamuk, ya, jadi liar dia. Ya, walam yakun ma'ahum khayl, sedangkan pada waktu itu kami tidak memiliki kuda untuk ngejar onta tadi, sulit seperti itu. Faramahu rajulun bisahmin, maka ada seorang sahabat yang memanah, ya, onta tersebut dengan panah. Fahabas, akhirnya dia pun terjatuh onta tersebut, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, inna li hadhil bahaima awabida ka awabidil wahshi, sesungguhnya hewan-hewan ternak ini kadang-kadang dia bisa menjadi liar, ya, bisa jadi liar dia kadang-kadang. Fama fa'ala minha hadza faf'alu bihi hakadha, kalau kalian mendapati ada hewan yang menjadi liar seperti itu, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh orang tadi, ya, langsung dipanah saja, tombak atau tembak, ya, insyaallah itu dianggap sudah menyembelih halal, Pak. Allahu alam. Tapi kalau seandainya kita bisa pakai yang tembakan bius, ya, kayak kata firman kemarin kan ditembak pakai bius, ya, itu bisa juga. Setelah dia pingsan baru disembelih, boleh juga. Intinya terserah ya Pak ya. Boleh langsung kita lumpuhkan meskipun dia sampai mati. Jangan lupa baca bismillah, atau dibius dulu kalau bisa, silakan, ya. Allahu alam bissawab. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, yang memperbolehkan kita untuk membunuh hewan yang menjadi liar tadi. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Malik, maka beliau melarang. Enggak boleh kata beliau, tidak diperbolehkan. Ya, harus tetap disembelih. Jadi gimana nangkapnya? Dilumpuhkan dulu, terserah gimana cara melumpuhkannya. Nanti sudah dapat baru disembelih. Kalau langsung dibunuh maka tidak diperbolehkan, enggak halal dia. Ini pendapat Imam Malik, tapi pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama. Nah, bahkan sebagian sahabat, ada diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, meriwayatkan dari sebagian sahabat, ya, mereka pun mengatakan kalau seandainya ada hewan itu masuk di sumur, ya, dan nggak mungkin kita untuk nyembelih di sumur, ya, kepalanya masuk ke dalam air, kalau dibiarkan mati nggak tuh? Mati dia, ya kan? Jadi gimana? Tembak Pak, dari tembak sampai dia mati gara-gara tembakan kita, halal. Tapi kalau dia matinya gara-gara kehabisan napas di air, maka bangkai. Ya, nah seperti itu. Kalau ada kambing masuk di sumur misalnya, ya, kepalanya terbenam, atau sapi, ya, jangan, kalau ada senjata langsung ditembak, atau dipanah atau ditombak, gimana lah, intinya dia keluar darah dan mati karena itu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Tayyib, ya, ini tentang masalah hewan yang menjadi liar tadi. Kemudian beliau katakan, wa zakatul janin zakatu ummihi, ya, dan menyembelih janin itu, ya, janin hewan, ya, yang ada di perut induknya itu sudah diwakili oleh menyembelih ibunya. Ya, maksudnya Pak, kalau seandainya kita nyembelih hewan, ya, ketika kita buka perutnya ternyata ada janinnya, ya, kalau janinnya masih hidup dan kita ingin makan, ya silakan, tapi disembelih dulu kalau dia masih hidup. Ya, yang jadi masalah kalau janinnya sudah mati, sedangkan dia belum disembelih,
disembelih. Hukumnya halal atau tidak? Halal. Kata Rasulullah bahwasanya penyembelihannya itu sudah diwakilkan dari penyembelihan ibunya tadi, induknya tadi. Ya, jadi kita nyembelih induknya itu udah dianggap kita menyembelih si janin tadi. Jadi halal untuk dimakan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau mengatakan zakatul janin zakatu ummi. Ya, penyembelihan janin itu sudah diwakili oleh penyembelihan induknya. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi tidak usah kita buang kalau memang bisa dimakan ya. Kalau bisa dimakan jangan dibuang. Kalau kita dapat sudah mati janinnya tadi halal insyaallah. Tapi sekali kalau dia masih hidup itu tetap harus disembelih tersendiri. Kalau dia masih hidup ya. Kalau udah mati maka dianggap halal. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan lagi wa ma ubina minal hayy fa huwa maitatun. Dan anggota tubuh hewan yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu dianggap bangkai. Itu dianggap bangkai. Artinya haram untuk dimakan. Ya, contoh kita potong apa? Ekor sapi kita. Mau disembelih sapinya, sayang, ya, pengen makan sop buntut. Mau sembelih sapinya sayang, Ustaz, ya. Jadi gimana? Buntutnya kita potong, cepat ya dimasak jadi sop buntut. Halal atau haram? Haram, karena dianggap bangkai. Rasulullah bersabda, "Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyah fa huwa maitah." Ya, anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka itu bangkai. Ya, kecuali hewan-hewan yang bangkainya dihalalkan, maka nggak apa-apa dipotong, Pak, meskipun dia masih hidup. Contohnya ikan. Ya, ambil ikan kita, ikan gurami, potong sebelah badannya ya, kita makan, halal nggak? Ya halal. Ya, cuma kan kalau ikan belah dua biasanya mati dia. Ya makan aja udah, karena dia memang bangkainya kan halal untuk dimakan, tidak usah disembelih ya. Tapi kalau hewan-hewan yang tidak halal kecuali harus disembelih, itu nggak boleh kita potong anggota tubuhnya ya, ekornya ya, sapi kita itu pantatnya besar, masya Allah, dipotong dikit ya, tidak boleh. Ditambah lagi itu termasuk menyiksa. Jadi termasuk menyiksa, nggak boleh. Kedua, kalaupun sudah itu haram karena dia dianggap bangkai ya. Jadi jangan dilakukan Pak ya, sia-sia saja. Wa yahillu maitatan, dan dihalalkan kata beliau dua bangkai. Sudah kita jelaskan ini insyaallah berkali-kali, yaitu apa? Dua bangkai ikan dan belalang ya. Ini halal. Wadaman kata beliau, wadaman, dan juga darah, dua darah yang halal. Ya, yaitu hati dan limpa. Ya, hati itu ya seperti gumpalan darah seperti itu kan. Nah, maka tapi dia halal kata Rasul SAW. Begitu juga limpa dari hewan itu dihalalkan. Naam. Dalilnya adalah sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Ibnu Majah, Baihaqi, Daruqutni dan yang lainnya. Beliau mengatakan uhilla lana maitatan wa daman, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatan fahutu wal jarad, adapun dua bangkai maka itu bangkai ikan dan belalang. Wa ammad daman, adapun darah maka itu adalah hati dan limpa. Hadis ini ya meskipun secara marfu dia dhaif, tapi dia sahih dari sebagian sahabat dan hukumnya kata ulama marfu ya. Allahu alam. Kemudian terakhir beliau katakan di sini wa tahillul maitatu lil muttar, dan dihalalkan bangkai bagi orang yang dalam keadaan apa? Darurat. Ya. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'anul Karim ya, ketika Allah menjelaskan tentang hewan-hewan atau hal-hal yang diharamkan, Allah katakan ya dalam Al-Maidah ayat ketiga di antaranya. Begitu juga dalam Al-An'am ayat 119 dan yang lainnya. Dalam Al-An'am Allah mengatakan famaniturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li'itham fa innallaha ghafurur rahim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dan apa tadi, famaniturra, dan barang siapa yang dalam keadaan darurat, terpaksa karena lapar, fi makhmasatin ya, karena kelaparan
ya, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya halal untuk dimakan kalau terpaksa, bukan untuk mencari dosa, bukan, ya, maka dihalalkan. Begitu juga dalam Al-An'am 119 Allah berfirman, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Sungguh Allah itu telah menjelaskan secara terperinci apa-apa yang Allah haramkan untuk kalian, yang terperinci kata Allah, ya, kecuali bagi kalian yang dalam keadaan darurat, maka halal. Yang tadinya haram jadi halal. Orang tersesat di hutan, Pak, tidak dapat makanan kecuali makanan yang haram, babi, ular, ya, ataupun yang lainnya. Boleh nggak dia sembelih kemudian dia makan? Boleh. Ya, ada bangkai dia makan. Nah, dan ulama berbeda pendapat tentang boleh di sini maksudnya apa. Orang yang dalam keadaan darurat itu boleh makan bangkai atau hal-hal lain diharamkan. Boleh di sini maksudnya apa, Pak? Boleh sekedar boleh, artinya boleh milih, boleh makan, boleh tidak, atau wajib untuk dia makan. Orang yang ada dalam keadaan darurat. Yang namanya darurat itu berarti hampir mati, ya kan? Kan itu pemahaman kita, ya. Namanya darurat itu hampir mati. Kalau dia nggak makan itu, maka dia mati. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, dia makan yang haram tapi dia hidup, atau dia nggak makan tapi dia mati? Makan tapi hidup. Berarti hukum makan makanan haram ketika darurat apa hukumnya berarti, Pak? Wajib atau boleh? Wajib, ya. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan wajib, ya, karena menyelamatkan nyawa hukumnya wajib. Ya, tapi ada yang mengatakan tidak sampai wajib, boleh saja. Ya, tapi kalau dia nggak makan gimana? Ya sudah, ya mati berarti. Nah, tapi apakah termasuk membunuh diri? Tidak juga, ya, karena dia mungkin ada syubhat, dia nggak mau itu masih dianggap haram seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi pendapat yang lebih kuat, ya wajib, karena menyelamatkan nyawa itu hukumnya wajib, artinya wajib untuk makan tadi, ya. Kalau dia sampai khawatir meninggal, maka wajib dia untuk makan yang tadi, karena sudah dibolehkan oleh Allah, nggak halal lagi, nggak haram lagi kok, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika darurat. Nah juga ulama berbeda pendapat tentang kadar yang diperbolehkan bagi dia untuk memakannya. Ya, boleh atau wajib dia makan, tapi kadarnya gimana? Apakah dia kadar dia makan yang penting dia bisa hidup saja, atau boleh sampai kenyang? Ya, makan babi, ya, kenyang, ya. Atau bahkan boleh dia bungkus untuk bawa balik ke rumah. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah boleh sampai kenyang, atau yang penting dia bisa menyelamatkan diri, nggak sampai mati? Allah alam, pendapat yang lebih kuat, nggak boleh sampai kenyang. Ya, yang penting dia selamat saja, seperti itu. Yang membuat dia masih bisa bertahan hidup. Kalau sampai dia kenyang sampai menikmati, ini jelas ini bukan darurat lagi, ini namanya, ya, menikmati, seperti itu tidak diperbolehkan. Makanya tadi Allah katakan apa? Famaniturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li'itsm. Bukan untuk cari dosa. Ya, famaniturra, ya, famaniturra ghaira baghin wala adin. Dalam ayat lain Allah katakan barang siapa yang dalam keadaan darurat, ya, dan tidak melakukan hal yang melampaui batas. Maksudnya apa? Makannya itu lahap sampai kenyang. Ya, jangan seperti itu. Ya, kadar sekedarnya saja menyelamatkan diri dari kebinasaan. Itu, Bang. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah yang dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ya, selesai pembahasan masalah fikih penyembelihan, ya, yang dijelaskan oleh beliau. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Beliau katakan di sini bab ma jaa fid dhiyafah. Itu bab tentang hukum-hukum seputar menjamu tamu. Allahu a'lam, mana tidak tahu kenapa beliau menyelipkan tentang masalah fikih makanan, penyembelihan dan seterusnya ini. Beliau selipkan tentang masalah apa? Menjamu tamu. Mungkin, ya, karena menjamu tamu itu kita mengasih makanan, ya. Jadi ada kaitannya dengan fikih makanan juga, ya. Allahu a'lam.
Tapi tidak apa kita baca ya. Beliau katakan di sini, yajibu ala man wajada ma yaqri bihi man nazala min at-tuyuf an yaf'ala dzalika. Wajib bagi orang yang mampu untuk menjamu tamu yang singgah kepadanya untuk dia melakukan hal tersebut. Untuk dia menjamu tamunya. Jadi kalau kita mampu menjamu tamu, ya, kemudian ada tamu yang datang ke rumah kita, maka wajib kita untuk menjamunya. Ya, dan pendapat wajib menjamu tamu ini adalah pendapat Imam Ahmad. Adapun mayoritas ulama mengatakan sunnah, enggak sampai wajib. Ya, pendapat yang lebih kuat wajib. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Di antara bentuk pemuliaan terhadap tamu adalah antum jamu dia. Ya, dijamu, dikasih makan, dikasih tempat dia menginap dan seterusnya. Dan ini perintah Rasulullah dan perintah hukum asalnya wajib, ya Pak ya. Nah, cuma tamu yang bagaimana yang wajib untuk dijamu? Apakah setiap orang yang ngetuk rumah dianggap tamu? Maka jawabannya tidak. Para ulama mengatakan tamu yang wajib dijamu adalah tamu yang datang dari tempat yang jauh. Ya, minimal jaraknya itu jarak safar. Berarti berapa kilometer? 80-an atau 85 kilometeran kurang lebih. Ya, kalau tetangga di samping rumah kita, ya, ngetuk rumah, tok-tok Pak mau bertamu, wajib nggak kita jamu? Tidak. Ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk kita jamu. Jadi kalau ada tetangga dekat rumah, Pak, saya mau ini berkunjung sebentar, kita sedang sibuk di rumah, mohon maaf Pak, nggak terima tamu. Boleh. Ya, nah tetangga itu nggak boleh maksa masuk rumah. Oh, pokoknya saya mau masuk Pak, ya nggak boleh. Pulang. Ya, wa idza qila lakum urji'u farji'u, kata Allah dalam Al-Qur'an. Apabila dikatakan kepada kalian balik, ya balik. Ya, jangan ngotot untuk masuk ke rumah orang tersebut. Ini kalau bukan tamu. Tapi kalau tamu dari jauh, ya, memang dia safar mau ngunjungin kita, itu wajib untuk dijamu itu, ya Pak ya. Nah, jadi wajib memang, tapi tamu yang bagaimana? Itu tamu yang datang dari tempat yang jauh, yang dia safar untuk menemui kita. Allahu a'lam bissawab. Wa haddud dhiyafa ila 3 ayyam, dan menjamu tamu itu 3 hari maksimal. Ya. Nah, yang wajib kata para ulama itu 1 hari. Cuma menyempurnakannya itu sampai 3 hari dianggap masih menjamu tamu. Ya, masih dianggap menjamu tamu itu sampai 3 hari. Wa makana wara dzalika fasadaqah. Adapun lebih dari 3 hari maka sudah enggak wajib lagi. Itu dan bukan menyempurnakan yang wajib lagi. Tapi apa? Sedekah biasa saja. Kalau kita mau silakan, kalau kita enggak mau, ya sampaikan kepada tamu, Pak, udah 3 hari Pak, mohon maaf ya, kami rasanya udah sanggup lagi seperti itu. Mungkin Bapak silakan cari penginapan lain. Ya, gak masalah, sampaikan saja, itu hukumnya. Ya kan? Tapi kalau kita mampu, bagus Pak. Sedekah, namanya sedekah kan bagus, ya. Jadi boleh kalau mau kita mampu lebih dari itu, silakan. Allahu a'lam. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah setelah azan Isya. Silakan azan terlebih dahulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Kata beliau tadi, kalau sudah lebih dari 3 hari maka itu dianggap sedekah. Jadi kita tidak wajib lagi untuk menjamu tamu tersebut, ya. Kemudian beliau katakan wala yahillu li dhaifin an yathwiya indahu hatta yuhijahu. Dan tidak halal, enggak boleh bagi tamu itu untuk terus, ya, tinggal di rumah orang yang menjamunya itu, ya, sehingga itu memberatkannya. Enggak boleh. Gara-gara memang jamu tamu wajib, akhirnya apa? Kamu kan harus menjamu saya, akhirnya keasikan tidur, ya, apa menginap di situ lama. Enggak. Kita katakan juga bahwasanya wajibnya cuma 3 hari. Ya, bahkan sebagian ulama katakan cuma 1 hari. Yang 2 hari itu, 2 hari berikutnya cuma menyempurnakan saja. Ya.
Jadi nggak boleh kalau kita bertamu itu sampai menyulitkan tuan rumah, tidak diperbolehkan. Ya, ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wala yahillu lahu an yathwiya indahu hatta yuhrijahu." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kata Rasulullah, jangan sampai orang yang bertamu itu tinggal bermalam di rumah orang yang menjamunya sampai menyulitkannya, memberatkannya. Itu tidak diperbolehkan. Memberatkan orang itu tidak boleh. Kemudian kata beliau, wa idza lam yaf'alil qadiru 'ala ad-diyafati ma yajibu 'alaihi kana lidh-dhaif an ya'khudha min malihi biqadri qarahu. Apabila ya tuan rumah tadi yang mampu untuk menjamu tadi tidak melakukan hal tersebut, maka boleh bagi tamu tadi ya untuk mengambil harta orang tadi yang enggak mau jamu tamunya tadi sesuai dengan kebutuhan dia selama bertamu. Ya, diperbolehkan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ya, diperbolehkan memang dalam beberapa hadis diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, in nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidh-dhaif faqbalu wa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Apabila kalian singgah bertamu ya kepada suatu kaum, kemudian mereka ya menjamu kalian seperti itu, memberi kalian sebagai tamu, maka terima, kata Rasulullah. Tapi kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum, maka ambillah hak kalian sebagai tamu ya sebagaimana mestinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma memang kayaknya ini nggak bisa diamalkan di negeri kita ya. Kalau antum bertamu, orang itu nggak mau jamu antum ambil ayamnya ya, antum sembelih, antum akan dilaporkan ke polisi. Yang salah siapa? Antum ya. Yang disalahkan oleh yang bukan salah, disalahkan. Oh, ini ada hadisnya Pak polisi. Oh, enggak bisa Pak. Kita pakai kuhab katanya. Nah, repot. Ya? Repot sudah. Kalau hukum Islamnya boleh. Hukum Islamnya boleh. Ya, kalau ada pengadilan Islam, antum masuk pengadilan, kenapa antum ngambil ayamnya? Karena dia nggak mau nyambut saya nggak mau menjamu saya sebagai tamunya. Oke, kamu benar, boleh, sudah selesai. Ya, tapi di negeri kita nggak pakai hukum Islam. Ya, dalam hal ini ya, dalam hal ini seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Jadi ya tetap harus hikmah dalam melakukan hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang tidak di semua waktu dan tempat bisa kita amalkan. Ya Pak ya. Allahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yahrumu aklu ta'amin bighairi idnihi, dan diharamkan memakan makanan orang lain kecuali dengan izinnya. Ya, ini jelas paham kita Pak ya, dalilnya banyak sekali. Tidak diperbolehkan kita makan makanan orang kecuali dengan izinnya. Wa min dzalika halbu masyiyati, dan termasuk mengambil hak orang lain, makan orang lain adalah kita memerah ya susu hewan ternak orang. Ya, hewan orang. Tetangga kita punya sapinya ini banyak susunya ya. Kita ambil gelas, kita perah susunya, diminum. Boleh enggak? Haram kalau enggak ada izin ya. Wa akhdhu thamaratihi wa zar'ihi, begitu juga mengambil buah-buahan yang ditanamnya. Ya, hasil sawah yang dia tanam itu tidak diperbolehkan, haram. Memakan makanan orang lain itu haram, jelas. Ini hal yang kita ketahui secara bersama. Ya, dalilnya jelas Quran, sunnah, ijma' ulama. Jelas sekali, tidak perlu kita berbantah-bantahan tentang hal ini, haram. Ya, cuma kata beliau ya kan, la yajuz illa bi'izni, tidak boleh kecuali dengan izin yang memiliki barang tersebut. Tapi ada pengecualian. Kata beliau apa? Illa an yakuna muhtajan ila dzalika, kecuali kalau kita butuh untuk makan ya atau minum tadi. Ya, butuh dalam artian memang kita nggak punya harta, nggak punya duit untuk beli makanan ya. Kita lihat ada buah tetangga ya,
ada sawah punya orang seperti itu. Tayyib. Nah, kata beliau apa? Fal yunadi sahibal ibil awil haid. Maka tentunya dia pertama izin dulu. Ya. Dia orang yang Ibnu Sabil misalnya Pak ya. Ibnu Sabil nggak punya bekal lagi, habis bekalnya, dia lihat ini ada kebun misalnya. Ya. Kebun tumbuh-tumbuhan misalnya buah-buahan apel atau yang semisalnya ya, atau korma kalau di Arab sana. Tayyib. Kalau dia lihat ada orangnya, minta izin. Jelas. Kalau dia lihat ada orangnya, maka hendaklah dia minta izin terlebih dahulu tentu saja, ya. Nah, tapi kalau seandainya dia lihat enggak ada orang, ya, dia lihat tidak ada orang, maka dia teriak saja. Dia panggil, ya. Dia panggil, siapa pokoknya, "Oi, orang yang memiliki kebun ini." Atau dia lihat ada hewan ternak, ya, bisa diambil susunya. Dia teriak, "Siapa penggembala sapi ini atau onta ini?" Seperti itu. Nah, kalau ada yang menjawab panggilan dia, nah dia minta izin. Tapi kalau enggak ada, gimana? Kata beliau apa? Fa in ajabahu wa illa falyashrab wal yakul ghaira muttakhidin khubnatan. Maka hendaklah dia makan ataupun minum, diperbolehkan, ya, tapi enggak boleh dia bawa pulang, ya, dimasukkan dalam kantong untuk dibawa, itu tidak boleh. Makannya cukup di situ saja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang banyak seperti itu, hadis yang banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ata ahadukum ala masyiyah." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi hewan ternak, ya, fa in kana fiha sahibuha falyasta'dhinhu. Kalau lihat kita ada orang pemiliknya, maka minta izin, kata Rasulullah. Fa in adzina lahu falyahtalib wal yashrab. Kalau diizinkan silakan dia ambil susunya, dia minum. Wa in lam yakun fiha ahad falyusawwir thalathan. Kalau dia tidak mendapatkan ada orang di situ, maka dia bersuara, dia panggil, dia teriak, ada enggak? 3 kali. Nah, kata Rasulullah 3 kali teriaknya. Ya, ada orang enggak? Ada orang enggak? Ada orang enggak? Siapa yang punya kebun? Siapa yang punya hewan ini? Fa in ajabahu ahad falyastadzi. Kalau ada orang yang jawab, minta izin. Fa in lam yujibhu. Kalau tidak ada yang jawab, falyahtalib wal yashrab. Maka dia makan perah susu tadi, silakan dia minum. Begitu juga untuk yang masalah tanaman, buah-buahan tadi, Pak. Sama. Dalam hadis yang lain disebutkan juga seperti itu. Wallahu alam bissawab. Cuma tadi tidak diperbolehkan dia bawa, dikantongi, dijadikan bekal atau dibawa pulang. Ya, wallahu alam bissawab. Sekali lagi, ini pun mengamalkannya harus penuh hikmah. Ya, hadis-hadisnya kata ulama sahih. Kalau kita gabungkan, memang hadis ini sebenarnya bermasalah juga ya. Cuma kalau kita kumpulkan seluruh jalurnya, itu bisa jadi hadis yang sahih, ya. Dan banyak juga ulama yang mensahihkan hadis-hadis ini. Ya, di antara Imam Syaukani di sini, beliau mensahihkan beberapa hadis dalam hal ini. Allahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, untuk mengamalkannya itu perlu hikmah, ya. Jangan sampai kita malah dituduh pencuri, ya. Naam. Allahu a'lam bishawab. Nah, cuma kalau seandainya kita sebagai orang yang punya kebun, kita sebagai orang yang punya hewan, kalau ada orang yang memang butuh, ya, kita sedang nggak ada di rumah pada waktu itu, ya, maka dia ambil tuh, ya, buah-buah yang ada di rumah kita, depan rumah kita, dia ambil, dia makan, ya, sambil ketika dia makan, kita pulang ke rumah, kita lihat ada orang makan, gimana Pak kita nyikapinya? Apakah kita teriakin, "Wah, maling"? Jawabannya apa? Tidak, karena dia melakukan apa yang diizinkan oleh syariat. Boleh, ya. Maka nggak boleh kita merasa berat. Enggak, memang sudah diizinkan oleh syariat. Dia itu mau izin, cuma kita tadi nggak ada, ya kan? Allahu a'lam bishawab. Maka hendaklah kita di sini lapang dada. Nah, cuma kalau sebab kita yang ngambilnya, kalau bisa, ya, lihat keadaan, ya. Karena tidak semua hal yang diperbolehkan secara syariat itu bisa kita amalkan di setiap tempat dan setiap waktu, ya. Allahu a'lam bishawab.
ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang adab makan ya. Di sini bab terakhir tentang makanan adalah tentang adab makan. Ini juga penting untuk kita pelajari bersama. Apa saja adab makan? Mungkin sebagian kita udah paham tentang sebagian adab makan, tapi mungkin ada juga yang belum paham tentang beberapa adab ketika makan ya. Nah, setelah tentang makanan kita akan beralih ke bab fikih minuman insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca pertanyaan yang sudah ada sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya beli ayam yang sudah dipotong atau disembelih di pasar? Kita tidak tahu siapa pemotongnya dan kita tidak tahu apakah menyebut nama Allah atau tidak. Sekarang yang jualnya muslim atau bukan? Kalau muslim sudah nggak usah ditanya Pak. Ya nggak tahu siapa yang motong, nggak usah tahu. Nggak tahu saat mereka baca bismillah, nggak usah dicari tahu. Ya, termasuk takalluf. Takalluf itu apa? Memberatkan diri sendiri. Ini tanattu, ini takalluf dalam beragama itu nggak boleh. Ya sudah, makan sudah halal. Ya insyaallah halal sampai kita yakin ya bahwasanya dia ini pemotongannya nggak syar'i baru ya. Tapi kalau kita masih cuma sekedar ragu-ragu itu nggak boleh ragu, tidak boleh, kecuali yang jualnya orang non muslim dan non ahlul kitab, orang Buddha, orang Hindu yang jualnya itu ya wajib kita tanya, ini Pak yang motong siapa? Oh saya, nggak halal berarti. Ya, kalau enggak tetangga saya yang muslim, halal seperti itu, ya. Nah, jadi secara zahir saja, enggak usah sampai cari tahu ditanya seperti antum sudah jadi reserse dan nanya-nanya orang, enggak perlu, Pak. Ya, tidak perlu, makan saja halal insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan kan ini. Dalam penyembelihan ini kita nyembelih itu ayam itu banyak Ustaz. Apakah harus harus setiap nyembelih? Harus setiap nyembelih. Tidak boleh cuma satu kali ya. Bismillah untuk seluruh ayam. Serah. Enggak boleh. Setiap penyembelihan harus satu kali. Kalau kita berpendapat wajib. Ya, tapi kalau kita berpendapat sunnah tadi ya sudah, enggak baca pun tetap halal ya kan? Ya, tapi kalau bisa janganlah ya, baca bismillah saja. Kan enggak berat Pak ya, hitung-hitung zikir. Hitung-hitung zikir. Bismillah. Bismillah. Ya seperti itu. Kalau ayam kan enak ya, bisa tangan satu ya. Ya ambil sayapnya, bengkokkan kepalanya, serat, selesai. Ya kan cepat seperti itu. Insyaallah mudah dan dihitung zikir loh. Bismillah, bismillah. Apa susahnya mengucapkan bismillah? Itu juga kita mendapatkan pahala. Allahu a'lam. Betul. Nah, itu pencet tombol dia kan. Bismillah katanya. Seluruh palanya terpotong. Ya kembali lagi ke khilaf ulama. Ya, kalau dia mengatakan wajib tadi, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, karena setiap sembelih harus bismillah. Jadi dia perhatikan di situ, ya. Dia perhatikan alatnya tadi. Ayamnya lewat kan, bismillah. Bismillah. Seperti itu, nggak boleh cuma satu saja, nggak boleh. Allahu a'lam. Bisa. Tapi kalau kita berpendapat sunnah tadi, ya halal seperti itu. Allahu a'lam. Bisa. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kan waktu kita berburu itu kan pakai anjing tadi. Bagaimana transaksi sama anjing? Transaksi apa? Beli anjing itu. Nggak boleh dibeli, minta saja sama orang yang punya anjing. Ya jual beli anjing tidak boleh meskipun untuk berburu. Menurut pendapat jumhur, Abu Hanifah membolehkan. Abu Hanifah dan sebagian ulama tabi'in membolehkan. Ya. Dan kalau nggak salah Syekh Albani juga membolehkan kalau tidak salah ya. Karena beliau mensahihkan hadisnya. Karena ada riwayat Pak, memang Rasulullah itu mengharamkan ya, naha an bai'il kalb illa kalbasaid. Nah ada tambahan illa kalbasaid. Rasulullah mengharamkan jual beli anjing kecuali anjing untuk berburu. Tambahan kecuali anjing untuk berburu ini mayoritas ulama menilainya dhaif. Ada yang mensahihkan di antaranya Syekh Al-Albani. Artinya berarti beliau berpendapat boleh jual beli anjing untuk berburu. Tapi Allah a'lam pendapat yang lebih kuat, tambahan hadis itu lemah, dhaif, didhaifkan oleh para ulama yang banyak. Ya, dhaif. Bahkan ada Syekh Sindi Al-Imam Sindi mengatakan apa? Ulama sepakat hadis itu dhaif. Ulama yang dulu maksudnya. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Jadi nggak halal meskipun untuk berburu. Jadi gimana kita mendapatkannya? Tadi saling ngasih saja, nggak boleh beli. Kita lihat ada orang punya anjing, bagi dong anjingnya, mau saya latih untuk berburu. Ya seperti itu ya, saling kasih. Tidak boleh jual beli. Barakallahu fikum, sampai sini dulu, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.